pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Yes, I'm fine. I hope we are always healthy. So, please Raka, as a leader, so please lead your friend to pray before study. Thank you, Raka. Yes, now I want to check your attendance list. Dang Mahardika, Esther Tania, 13 students in this class. Yeah, before I continue about this material today, I want to remember about the last meeting. So, what is the learn in the last meeting? Please try to answer. Yes, Najla? Okay. Yes, ma'am, I still remember last week we studied about simple present. Simple present is used in descriptive text because present sentence is factual like in descriptive text. Oke, thank you Najla. Yes, minggu lalu kita sudah membahas tentang simple present. Dan materi hari ini adalah kita akan masuk ke materi deskriptif. Jadi, kenapa menyambung dengan materi minggu lalu? Karena materi deskriptif itu adalah menggunakan simple present. Dan simple present itu adalah tenses yang dipakai untuk menyatakan sebuah faktual atau kenyataan dan itu berhubungan dengan teks deskriptif hari ini. Oke, kita akan masuk pelajaran hari ini. Yes, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Untuk apa kita mempelajari teks deskriptif? Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu Ruben, dibacakan yang poin pertama. Peserta didik dapat menguraikan, menganalisis dan menilai fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan sejarah terkenal, pendek dan sederhana. Oke, terima kasih Ruben. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini dan Mem akan ingatkan, please check your stationery, your book and your dictionary on the table. Oke, next I want to give you some word motivation. Di situ Mem berikan bahwa setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Ya, jadi ketika kita menyiapkan segala sesuatu, kita harus men-setting dulu tujuannya apa. Karena dari setting tujuannya itu kita akan mengetahui step apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang mungkin menurut kalian itu tidak mungkin, tetapi pasti akan bisa terjadi atau bisa tercapai ketika kalian sudah men-setting atau mengatur tujuan utamanya itu seperti apa, ya. Jadi kalian tahu arahnya seperti apa. Oke, next kita akan masuk ke materi, ya. Jadi descriptive text. Tadi kan di tujuan pembelajaran kalian adalah memberi dan meminta informasi terkait kedua teks, ya. Di sini Mem tampilkan dua teks, ya. Ada historical place and then tourist place. So please read this text. So I ask you to find the information like social function for each text, and then generic structure, and the last language features. Mem akan berikan waktu 5 menit untuk kalian baca dan kalian analisis. Sudah? Sudah, oke. Yeah, I ask you to find the first is social function. Please try to answer the social function from each text. Oke, Eji. Untuk teks yang pertama yang historical place itu menceritakan sejarah kota tua, bentuk bangunan dan museum-museum yang ada di sekitar kota tua. Sudah? Sudah. Oke, thank you Eji. Ya, jadi social function dari kedua teks tersebut adalah sama-sama memberikan informasi, ya. Yang pertama untuk historical place adalah apa sih sejarahnya dari kota tua itu seperti apa, itu disebutkan sebagai fungsi sosialnya. Dan fungsi sosial untuk teks yang kedua itu adalah memberikan penjelasan tentang si Pink Beach-nya itu. Oke, next. How about the generic structure from each text? Oke, Raka, silahkan. Place of area to visit when you travel to the port and science to the center of historical tourism object in the port. But museum interesting place of tourism object visits yang kota tua Jakarta. Oke, thank you Raka. Give applause dong for Raka. Oke. Dari kedua teks di depan, ya, ada historical place dan ada tourist place. Jadi di paragraf awal itu menjelaskan tentang si informasi umum dari sesuatu yang digambarkan. Terus di paragraf kedua dan seterusnya itu lebih ke detail informasi tentang tempat yang ingin kalian deskripsikan atau yang ingin kalian bagikan kepada orang lain. Situ sudah ada generic structure-nya. Terus ada kata sifat nggak di sana? Ada, ya. Jadi di dalam kedua teksnya ditemukan kata sifat untuk menggambarkan si kota tua dan si Pink Beach-nya. Paham? Next.
I won't give you this video, so please kalian simak. Lalu temukan informasi seperti yang tadi. Apa sih identifikasinya? Lalu apa sih tujuan dari teks dari video yang ditampilkan? Dan language feature-nya, ya. Jadi mem akan putarkan video, silahkan disimak. Ya, dari video yang sudah ditampilkan, apakah informasi yang kalian temukan? Mungkin kita mulai dari social function-nya ya. Who is try? Sekar. The social function from the video is to describe Komodo Island that is located on Indonesia, and the island is inhabited by the Komodo dragons. Jadi, social function-nya adalah benar yang tadi dibilang sama Sekar bahwa menjelaskan tentang general information tentang si ping beach-nya aja dulu. Jadi nanti di video ini dijelaskan sosialnya itu sebenarnya tujuannya adalah supaya orang yang nonton videonya atau orang yang baca nanti teksnya itu tahu bahwa sedang digambarkan atau sedang diceritakan tentang si ping beach-nya. Itu tadi social function-nya. Lalu, what is the generic structure from this video? Oke, Saina. The structure of the video is identification and description. Oke, give applause dong for Saina. Ya, setelah Mem tampilkan teks dan setelah Mem tampilkan video, sebelum Mem akan jelaskan, satu lagi bagian yang belum dijawab. Apa sih language features dari video yang ditampilkan? Di dalam video tersebut, ada kalimat simple present-nya nggak tadi? Ada. Next, and then, ada kata sifatnya nggak? Coba kita ulang videonya. The island is alright. Jadi itu adalah kata sifatnya. Oke, let's do the material today. Short description. Jadi Mem akan jelaskan tentang si descriptive text about place, ya. Descriptive text is describing something place in detail that if the reader see, they will recognize it. Jadi dijelaskan detailnya lalu supaya bisa disusun menjadi paragraf yang baik dan menjadi sebuah informasi untuk orang lain. Oke, kelas. Now, I want to give the material about descriptive text, yes. The first is the purpose of descriptive text, ya. Jadi purpose-nya itu adalah to give the information about descriptive something. Karena kita sedang menjelaskan tentang tempat, maka tujuannya adalah kalian memberikan informasi kepada orang lain tentang describe-nya atau penjabaran tentang tempat bersejarah dan juga tempat wisata. Next, generic structure of the descriptive text. Jadi, di dalam descriptive text, kita hanya punya dua generic structure. Yang pertama, di dalam teks descriptive text itu adalah disebut dengan identification. Lalu, the next generic structure from descriptive text is description. Oke, next, kita masuk ke language features of descriptive text ya. Jadi, yang namanya kita menggambarkan atau kita memberikan descriptive about something to someone, berarti kan kita menjelaskan tentang sifatnya, lalu tensesnya. Nah, tadi yang sudah dibahas di sebelumnya, tenses yang dipakai itu adalah sebuah tenses simple present yang berhubungan dengan sebuah kalimat fakta dan itu dipakai di dalam sebuah kalimat descriptive text. Dan ada kata-kata linking verb dan ada pronounnya. Sekarang Mem akan berikan lembar kerja kepada kalian. Sudah dilihat semuanya lembar kerjanya. Di sana ada beberapa aktivitas ya. Yang pertama, kalian diminta untuk memberikan informasi terkait dengan teks. Ya, this one. Ya, jadi di aktivitas 1, tadi kan kita sudah bahas ini ya secara lisan. Jadi sekarang tolong ditulis di LKPD-nya. Informasi seperti social function, lalu generic structure, and then the language features from each text, baik historical maupun tourist place-nya. Kalian bisa buka handphonenya, di situ juga Mem share juga LKPD-nya berbentuk soft copy-nya, bisa dibuka ya. Jadi kita akan masuk ke data collection ya. Mem akan kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke, sudah bisa dibahas? Oke, kita bahas ya untuk yang aktivitas 1. Kita coba bareng-bareng aja. Untuk kota tua, apa social function-nya? Apa? Ezi coba yang kenceng. Oke, thank you. Give applause dong for Ezi. Oke, next. Itu tadi adalah social function-nya. Mem akan lanjut ke generic structure-nya. Generic structure-nya apa aja tadi? Yang pertama, identification. Yang kedua,
description. Coba kita lihat ya. Jadi paragraf 1 dari Kota Tua sampai DKI Jakarta. The second paragraph, Kota Tua until old buildings. Sekarang pertanyaan ma'am, what is the identification? The first paragraph ya, yaitu Kota Tua sampai DKI Jakarta itu adalah identification-nya. Bagian dari description-nya itu yang mana? Yaitu mulai dari Kota Tua is one of a very interesting place until old buildings. Ya, oke, good, thank you. Itu adalah generic structure dari historical place-nya. Next, the last information from this text, the language features. Berarti harus kita temukan apa? Di mana simple present-nya dan kata sifat apa yang ada di dalam kedua teks tersebut, ya. Oke, kita lihat dari historical place dulu ya. Simple present tadi kan yang menyatakan sebuah fakta. Di sini yang menyatakan sebuah fakta adalah, bisa dicoba disuarakan? Jadi, si simple present-nya itu atau sebuah fakta di dalam kalimat ini adalah Kota Tua Jakarta is one area of Dutch colonization. And then, tadi sudah simple present-nya. Adjektifnya yang mana? Yes, interesting adalah kata sifat yang ada di dalam sebuah teks, salah satu kata sifat yang ada di historical place teksnya. Oke, sudah selesai aktivitas 1, kita masuk ke aktivitas 2. Di sana kalian diminta untuk menemukan kalimat yang mengandung kata sifatnya. Paham? Memutarkan videonya. Sekarang kita bahas untuk aktivitas 2-nya. Oke, kalimat apa yang menggunakan kata sifat? Please try to answer again. Oke, Zakwan. Oke, good. Thank you. Give applause dong for Zakwan. Ya. Itu adalah aktivitas 2 yang sudah kita lakukan. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas 3 dan secara berkelompok ya. Jadi, kalian meminta untuk membuat teks deskriptif singkat, just short descriptive text about place. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memberi waktu sekitar 10 menit bisa untuk short dialog. Oke, semangat, silahkan kerjakan secara berkelompok. Now present on aktivitas 4 adalah menampilkan apa yang kalian sudah lakukan di aktivitas 3. Oke, now the first group please. Oke, thank you. Di fokus now for the first group. Oke ya, jadi Mem anggap sudah cukup mewakilkan untuk kelompok historical 1 dan teks 1. Now, so I want to ask you to give the conclusion for this material today. So, please give the conclusion. Okay, Ruben. The conclusion is that we can find out how to make text description. Text is simple. Okay, good. Thank you. Thank you. First, Ruben. Hari ini kita membahas tentang descriptive text ya. Bagaimana cara membuatnya, lalu bagaimana cara menyusun identifikasi dan deskripsinya dan menjadi sebuah paragraf yang komplit secara utuh menjadi sebuah descriptive text. Itu adalah tema tujuan pembelajaran yang sudah kita capai hari ini. Sebelum kita pulang, Ma'am give you some questions, so please put your phone ya. Memberikan quiz di situ tentang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Di sana ada 10 soal tentang descriptive text. Silahkan dikerjakan. Have you finished? Bisa disimpan handphonenya. Memberikan closing notification untuk kalian. Life will not be better because of change, but life will always be better because of the courage to take action at every change. Seperti ini memberikan bahwa hidup itu tidak akan selamanya baik karena sebuah kesempatan, tetapi adalah keberanian kalian untuk melakukan sebuah tindakan di dalam sebuah kesempatan yang ada. Ya, semoga motivasi tersebut bisa kalian pahami dan kalian ambil hikmahnya. Oke, thank you for today. Ya, bisa dirapikan alat tulisnya. Selesai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Mem akan merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari pada materi pembelajaran hari ini? Descriptive text. Saya menjadi bisa membuat teks
Description. Descriptive text. Oke, ini sudah ada. Pembelajaran ini saya minta untuk kita ya tentang express spesialnya. Oke, apa yang kalian lakukan di tersebut? Oke, zaman. I think it's good enough. I think it's good enough. Oke, so the beginning enough for the material today. Oke, thank you. Sudah dirapikan semuanya? Oke ya, coba kita tolong Kakak untuk memimpin doa. Oke, thank you. Sebelum kalian meninggalkan kelas, kami selalu ingatkan bahwa tetap patuhi prokes ya dimanapun kalian berada. Setelah selesai sekolah ini, kalian pulang masing-masing dan tidak melakukan kerumunan dimanapun berada ya. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.